Apa yang kau bawa? Air kelapa hijau, Paduka. Seperti Paduka yang minta. Buahnya dipetik ketika matahari terbit. Berhenti, berhenti. Jangan mendekat. Aku belum mau mati. Aku belum mau mati. Belum saatnya. Belum saatnya. Kenapa kau mau mempercepatnya? Hamba. Kenapa kau yang membawa minumanku? Mana api yang kemarin? Mereka sudah tidak ada lagi, Paduka. Mereka semuanya meninggalkan tempat ini. Tanpa seizinku. Mereka sudah tidak ada lagi. Mataram sudah tidak ada. Kita di pengungsian. Sejak kapan kau di sini? Hamba selalu bersama Paduka. Sejak keraton diduduki pasukan Trunojoyo, kita mengungsi ke pesisir utara, Paduka. Aku tak pernah melihatmu. Tentu Paduka. Paduka terbaring kering dalam tandu. Hamba di belakang bersama sisa-sisa pasukan Mataram. Kau juga meninggalkan Pleret. Kenapa kau mengikutiku kemari?
Paduka sakit. Hamba ingin bersama Paduka. Jangan mendekat. Aku tak perlu racun. Tak lama lagi kau akan melihat kematianku. Sakit ini seperti penjara. Seharusnya aku tak lari dari istana. Seharusnya aku bertahan di pelayanan. Dan kau mestinya tak ikut mengungsi kemari. Seharusnya kau rebut kembali Mataram dan bunuh Trunojoyo. Aku malu. Aku malu. Sakit ini. Saat mati akan memutuskan semuanya. Apa yang akan kau lakukan setelah aku mati? Hamba. Aku tak peduli. Yang aku ingin tahu, apa yang akan kau lakukan setelah aku mati? Kau telah berkhianat dan Mataram hancur. Sekarang kau harus jawab. Hamba. Kau putraku. Kau yang akan menggantikan aku. Dengar. Dengar. Kau putraku. Yang akan menggantikan aku. Meskipun aku tak rela. Hamba tahu. Kau harus jawab. Kau harus jawab. Jawab yang lengkap. Paduka. Setidaknya itu kepatuhan terakhirmu kepadaku. Ayahmu, rajamu, raja yang akan mati di dusun busuk ini. Paduka. Hamba ingin diampuni. Mengampunimu. Hamba berjanji. Kau terlalu banyak mendengar petuah orang. Ingat, tak ada gunanya. Raja akan mati. Orang tua akan mati. Juga pengampunannya. Mati. Apa yang akan kau lakukan setelah aku mati? Kau pikir aku akan mengampuni? Paduka. Hamba akan rebut kembali Mataram. Hamba akan bunuh Trunojoyo. Kau akan hianati dia. Bukankah kau bersekongkol dengan pemberontak itu sebelum ini? Kau akan hianati dia. Sekutumu. Kau pikir aku akan mengampuni? Paduka. Hamba menyesal.
hamba menyesal Paduka. Jangan banyak bicara. Kalau kamu terlalu banyak bicara dan aku harus menjawab. Tak, Paduka, aku lelah. Paduka, tapi hamba. Panggil pengawal. Paduka, Panggil pengawal. Cepat. Kau bukan pengawal. Benar, Paduka. Di mana pengawalku? Ditenggelamkan di sungai. Kenapa? Tidak jelas kenapa. Mereka mengatakan Tuhan memerintahkan ia harus dihilangkan. Aku tak ingat. Wah, Kau menakutkan. Kau menakutkan. hamba tahu. Ya. Sekarang aku ingat. Kau juru tangan. Benar, Paduka. Kau menakutkan. Kau menakutkan. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. 40 tahun yang lalu, Sultan Agung telah membunuhmu. Orang-orang menganggap darahmu jadi bisa. Sultan Agung Ayah Tuhan membuat kesalahan. Kesalahan. Ya. Sebelum raja-raja pun melakukan hal itu. Melakukan apa? Membunuhmu. Maafkan kata-kata hamba. Sejak kapan kau di sini? Aku tak memanggilmu. Dusun persembunyian ini jauh dari mana-mana. Hamba tak pernah dipanggil. Hamba tak pernah pergi. Hamba harus bercerita Apa yang akan kau ceritakan? tentang masa lalu. Aku tak. Masa lalu Tuhan memang menakutkan. Aku takut. Akan hamba ceritakan satu bagian. Jangan takut. Tidak akan lengkap. Tidak ada cerita yang lengkap. Tapi hamba tahu Tuhan memerlukannya. Aku tak. Tuhan hanya perlu mendengarkan. Di hari seperti ini, melihat masa lalu bisa memperpanjang perasaan hidup. Memperpanjang. Aku lebih baik melihat masa depan. Aku ingin tahu anakku, pendusta itu, menceritakan rencananya sekarang. Dia pergi. Tidak ada lagi pangeran yang masih di pengungsian ini. Biarkan hamba saja yang ceritakan kepada Tuhan. Apa yang akan kau ceritakan? Kau tahu semuanya. Kita akan bisa tahu semua Paduka
hanya jika Tuhan ada di antara kita. Tapi Tuhan tidak ada, tidak di sini. Apa yang kau ketahui? Yang hamba tahu, putra Tuhan kehilangan segala-galanya. Ia akan menghabiskan waktunya untuk berdoa di masjid-masjid. Ia yakin ia akan ke Mekah agar bebas. Ia tidak ingin merebut Mataram kembali. Ia tidak ingin berkuasa. Ubah-ubah pendirian. Anak yang lemah. Bukan karena itu. Tuhan ingat ketika remaja ia tahu ayahnya begitu berkuasa. Dan kuasa itulah yang menjadikan seorang raja rapuh. Pangeran muda itu bingung. Apa maksudmu? Ya, Lu tertawa ya? ia melihat Tuhan menghukum mati mertua Tuhan sendiri hanya gara-gara orang tua itu gagal menjaga seorang perempuan yang Tuhan simpan di rumahnya. Tuhan anggap perempuan itu milik Tuhan. Tuhan salah. Orang-orang pun bertanya, Amangkurat kuat atau rapuh? Raja seakan-akan bisa menguasai segalanya, mengetahui apa saja. Pada saat pangeran muda itu belum bisa melihat batasnya sendiri. Jangan ceritakan masa lalu. Apa juru cerita masa lalu, masa depan? Ya, kau juru taman. Tak pernah hilang. Mungkin tak mati-mati. Ceritakan masa depan saja kepadaku. Tidak mudah bagi saya. Tapi baiklah. Pada suatu hari entah kenapa putra Tuhan akan berubah. Ia akan memasuki kota Tegal dengan para pengawalnya dan memutuskan menobatkan diri menjadi raja. Mataram sudah tidak di tangannya, tapi dia Amangkurat baru. Para penggawa yang kehilangan kekuasaan mungkin telah membujuknya, atau karena orang-orang Belanda di Batavia menyiapkan bala tentaranya untuk membantu. Kelak seluruh pesisir Mataram akan digadaikan kepada orang-orang Belanda di Batavia. Mereka merancang perang, dan perang pecah. Dan Trunojoyo akan tergesa. Ia kalah. Pasukannya terkumpul di mana-mana. Dia menyingkir ke Gunung Kelut, dan dalam keadaan kelaparan di Bukit Ngantang, Pangeran Madura itu menyerah. Dia ditangkap dan dihadapkan ke putra tua Amangkurat yang baru. Apa yang dilakukan? Putra Tuhan akan menyambutnya dengan ramah. Apa maunya? Mengajaknya berkomplot lagi. Ia akan menyalami Pangeran Madura itu dan memeluk. Apa yang terjadi? Menyenangkan, menyedihkan. Ceritakan siapa yang mati. Putra Tuhan akan membimbing Trunojoyo ke Siti Inggit. Memperkenalkannya kepada para tamu bangsawan Mataram yang hadir. Memperkenalkannya satu persatu. Ketika sampai ke depan tamu yang ke-25, putra Tuhan mencabut keris dan menusuk Trunojoyo dari samping, tepat di jantungnya. Trunojoyo terkejut. Ia tetap tegak beberapa saat. Matanya menatap ke depan. Tatapan yang sedih. Tiba-tiba putra Tuhan berteriak kepada para bangsawan yang hadir, "Ayo tuan-tuan, cincang pembangkang Madura ini."
30 Kristen Ulus menerjang. Trunajaya selesai. Ia roboh. Tapi belum selesai. Baginda perintahkan 2 pengawal untuk membelah dada pemberontak Madura itu dan mencopot jantungnya untuk dicincang menjadi 40 potong. Tiap-tiap tamu yang hadir di Siti Hinggil harus mengunyahnya masing-masing sepotong sampai lumat. Siti Hinggil penuh darah. Tuan suka cerita ini bukan? Aku ingin kepalanya dicocok pakai tombak dan dipasang di depan benteng. Tidak. Itu yang tidak dilakukannya. Tapi Raja Muda itu lebih puas. Dia perintahkan mayatnya disembelih dan kepala Trunojoyo dicopot. Raja berkehendak meletakkannya di depan gerbang Kaputren. Para tamu yang hadir di Siti Hinggil harus menginjak kepala yang amis, busuk dan berdarah itu setiap kali mereka masuk. Tuan suka cerita ini? Kau tahu semua yang akan terjadi dengan ini. Hamba juru cerita. Benar kau juru taman. Hamba juru cerita. Datang dari luar waktu. Ya. Cerita yang benar datang dari luar waktu. Seandainya ada. Ya. Seandainya ada. Tapi hamba tahu Tuan suka. Tuan akan pergi meninggalkan dunia ini dengan membawa bayangan kejadian masa depan itu. Amangkurat Tuan akan mangkat dengan ikhlas. Ini saat yang menentukan. Saat yang menentukan. Semua akan bermula sekarang. Tuan dengar pintu-pintu ditutupkan. Ya, aku dengar. Sekarang awal masa lalu Tuan. Kau memilihkan masa lalu? Ini saat yang penting. Istana cemas. Gerbang dikunci atas perintah Sultan Agung, ayah Tuan. Bagaimana dia? Apa dia sudah bisa berdiri? Baginda akan segera mangkat. Ia tahu, Sultan Agung tahu saat kematian. Hari ini. Hari ke-40 sakit parah. Raja sudah memperhitungkan. Penggantinya harus siap ditunjuk dan segera dinobat. Dan ayah Tuan memilih Tuan. Dengar, pintu-pintu ditutupkan. Selalu ada kerabat yang akan berkhianat. Mereka merancang perang. Mereka selamanya akan membangkang. Selamanya akan ada yang tidak menyatakan bersedia sujud kepada Raja baru. Ada yang menyingkir atau menyiapkan pemberontakan.
Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar istana. Dan aku raja baru. Mulai hari ini, Tuhan adalah Amangkurat, pemangku dunia. Bersiaplah. Tapi di mana kan? Tidak ada yang tahu. Apa dia punya pasukan? Para pangeran Mataram selalu punya pasukan. Itu yang aku tidak suka. Setiap kali raja dinobatkan, selalu ada peperangan, selalu ada pembunuhan, dan selalu ada penghancuran. Dan itu sudah ada sejak dulu. Sebelum Mataram, sesudah Mataram. Ya, aku heran. Kerajaan-kerajaan berdiri dengan menyobek mulut beberapa orang. Tapi aku tidak ingin membunuh adikku. Ya, kadang kita harus bisa menebak nasib atau ya semacam itulah. Tapi aku tidak ingin membunuh Pangeran Alit. Alit tidak akan membangkang pilihan Baginda Sultan. Adik Tuan bukan orang yang iri hati. Dan kau yakin? Ya, yakin. Tapi ada sesuatu di pusat Mataram ini yang menyebabkan semua orang ingin mendapat. Para bangsawan akan menentukan sultan mereka sendiri. Mereka menyiapkan barisan. Dan Tuan Amangkurat akan membasmi mereka. Tapi aku tidak ingin membunuh Alit. Lebih baik Tuan diam. Bersiaplah. Tidak ada yang tersisa. Semua mati. Aman. Kalian lihat kepalaku. Rambutku. Aku cukur separuh. Raja Mataram berkabung. Amangkurat bersedih. Aku berkabung. Tanganku bersih. Pangeran Alit tewas tertusuk kerisnya sendiri. Adikku, nasib telah membujuknya untuk melawanku. Pemberontakan ini gila. Pemberontakan yang mudah ditebak. Dari alun-alun lor, Pangeran Alit menyerang ke arahku. Dari Siti Hikit aku melihat, tapi aku larang. Mereka membunuh adikku. Jangan kalian sentuh adikku dengan senjata, tapi tebas semua bupati dan pasukan-pasukan pengiringnya. Tapi jangan kalian sentuh adikku dengan senjata. Alit
tidak tahu diri. Pasukannya kecil, kacau, ketakutan. Mereka dengan mudah dihabisi. Tapi dia terus maju. Turun dari kudanya, dia membunuh 5 pengawalku. Sebelum ia tewas, tertusuk gereja sendiri. Ya, aku percaya. Tewas, tertusuk gereja sendiri. Adikku, aku berkabung. Aku bersedih. Tanganku bersih. Tanganku bersih. Aku Putra Mataram, anak Amangkurat. Itu cukup membuatku capek. Putra pangeran dan perempuan-perempuan. Ya, perempuan, kemasan dan kemarahan. Maksudmu? Perempuan, kecemasan dan kemarahan. Semuanya melelahkan. Aku tak bisa menghindarinya. Menghindarinya? Iya. Kau putra pangeran. Kau bukan petapa. Aku anak Amangkurat. Kau juga anak Amangkurat, Raja. Kita harus menanggungkan itu. Menanggungkan apa? Menanggungkan ayah kita. Kurang lebih. Ayah, raja. Orang yang membenciku. Mungkin ia melihat sejak lahir sebagai pesaingnya. Omong kosong. Amangkurat lebih mencintai ibumu ketimbang ibuku. Kau percaya itu? Kau percaya Amangkurat lebih mencintai Ratu Kulon daripada Ratu Wetan? Itu hanya dongeng, derajat. Itu hanya menjadi sampakan saja. Kedua ratu itu sama harganya dengan kuda tua di kandang keraton. Mungkin harga kita
tak jauh dari dia. Bisa jadi Amangkurat hanya mengenal satu orang, raja di dalam dirinya. Kau bisa apa? Aku juga bisa apa? Di antara semua manusia, dialah yang terpilih. Wahyu itu turun dari langit hanya untuk dia. Hei, aku belum gila. Hanya dalam satu hal saja ia seperti Tuhan, pencemburu. Ia ingin di sekitarnya hanya ada tai kerbau. Kemarin baru saja ia bertemu dengan seorang Belanda yang datang dari Batavia. Lalu ia berkata, kalau saja aku biarkan hamba-hambaku menjadi kaya, mereka akan menentangku. Hei, Amangkurat berbeda. Ia seperti Tuhan. Hei, aku belum gila. Hanya dalam satu hal saja ia seperti Tuhan, pencemburu. Lalu apa yang ingin kau tanyakan lagi? Hei! Jangan kau katakan pada siapa. Kau juga. Birahimu belum berubah, derajat. Bagaimana? Kita lanjutkan latihan. Aku sangka kau setelah begini derajat. Tapi lihat saja kelak. Maksudmu dalam pertandingan di alun-alun? Bukan. Di peperangan kelak nanti. Kau yakin kelak kita akan bermusuhan? Tidak bisa lain. Salah satu di antara kita akan menjadi putra Mataram. Dan di antara kita akan berada di atas tahta. Ini kutukan. Sesudah sebelumnya kita akan saling membunuh. Aku tidak percaya. Kalau benar kelak kita akan bermusuhan, itu tidak ada hubungannya dengan kutukan. Lalu, kalau kelak kita akan saling membunuh, itu karena sesuatu hal yang tidak bisa kita bagi. Mataram. Bukan, Mataram akan runtuh. Lalu apa? Seperti yang kau bilang tadi, yang datang dari langit. Itu juga kutukan. Maksudmu? Sesuatu yang mengerikan, tetapi kita tidak bisa menghindarinya. Apa yang mau katakan, derajat? Kekuasaan. Kekuasaan. Aku sering membayangkannya sebagai suatu zakar yang besar, yang berdiri tegak, yang mengundangku untuk merunduk, lalu menjilati. Oh, menjijikan. Memang aku yang menjijikan. Mungkin kau yang mulia, mungkin kau yang kelak akan menguasai semua dengan nafsu dan kemaluan. Jihad. Kau menggairahkan aku pingin.
kerajaan yang ketakutan, kerajaan yang semua orang berkhianat. Dengar katamu, juru taman. Kerajaan semua orang berkhianat. Berkhianat dengan mulut kering. Banyak bicara, banyak protes, banyak nutut. Ada lagi berkhianat dengan bermuka dua. Nafik, di depan baik-baik saja, di belakang menghujat, menyebar kebencian, menyebar kebohongan, mengecut. Kami tahu kalian menggalang kekuatan. Kami tahu kalian merencanakan pemberontakan. Tapi kalau kalian mulai angkat senjata, ingin merebut kekuasaan raja, hadapi dulu Tumenggung. Tumenggung pasti tahu apa yang diinginkan raja. Tentu belakangan raja ingin memindahkan istana dari kota lama Karta ke lokasi baru Pleret. Rinciannya begini. Baginda ingin tinggal di tengah pulau, tentu saja dikelilingi laut, dan di sepanjang bibir pantai dibuatlah dinding untuk melindungi terpaan ombak. Istana diboyong, dan baginda raja membangun tembok keraton dari batu bata khusus. Luar biasa. Di sekelilingnya dibuatlah danau buatan untuk latihan perang. Laut diperluas. Temu Kaliwinomo yang sudah dibendung. Dan yang terakhir, benteng keraton ditinggikan menjadi 5 depa. Tapi raja belum puas. Raja instruksikan, raja perintahkan. Aku ingin sebuah dinding yang serupa dengan perisai setinggi dada. Tak akan ada ombak. Saya percaya baginda pasti sudah memperhitungkan. Kalau cuma ombak laut tidak seberapa. Ya, gelombang lain. Gelombang lain itu yang sangat membahayakan. Tahu gelombang lain? Khianat itu, pemberontak itu. Tapi apakah benar-benar akan terjadi? Kapan coba? Juru taman tahu? Kelak. Ya, kelak. Juru taman mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tahu lebih baik ketimbang orang-orang yang memang baru akan hidup. Tapi kenapa bisa begitu? Saya hanya membaca suratan-suratan. Amangkurat, kematian orang-orang. Kematian orang-orang. Bukannya kematian orang-orang sudah ditentukan, dipastikan, jadwalnya pasti. Tapi apakah ada yang barangkali berubah? Ada dan tidak. Wah, kalau begitu Amangkurat benar begitu akan terjadi. Tapi kapan? Baiklah. Mungkin ada yang tidak bisa dikatakan
sekarang. Ada satu kata yang sangat sakti. Maksudmu? Ketika mereka mengucapkan, mereka tidak bisa lagi mendengar. Bisa mengucapkan, tak bisa mendengarkan. Biasa terjadi orang menjelang ajal. Atau ibaratnya tutup buku. Mungkin kau juga juru taman yang dulu dibunuh oleh Sultan Agung. Aku tak heran. Tapi mestikah kau di sini? Tidak. Kita mestinya tidak di sini. Aku ingin bertemu Sahoyi lagi. Sahoyi. Anak perempuan itu. Dia harus mati. Dihapus. Umurnya baru 17 tahun. Sahoyi harus mati. Ia diharuskan mati. Kau tahu apa yang dikatakan Sahoyi ketika dia tahu dia harus mati? Amangkurat menyuruh orang untuk menyampaikan keputusannya. Hoyi, dia hanya diam, mendengarkan. Lalu dia berkata, aku tidak akan mati untuk siapapun. Tidak untuk raja. Tidak untuk pangeran. Laki-laki yang hanya bisa berkata, titah, titah, titah. Saat itu aku tak tahu artinya. Kau tahu artinya?
laki-laki itu sedang berbicara tentang aku yang tidak masuk hitungan. Laki-laki itu Baginda Amangkurat. Ya, Amangkurat. Amangkurat memutuskan bahwa dia, sang raja, telah dikhianati. Putranya sendiri merebut Sahoyi dari dia. Putra mahkota ingin menunjukkan bahwa dia cinta dan birahi. Itu dusta. Raja ingin menunjukkan bahwa dia cemburu. Itu juga dusta. Mereka hanya ingin memaklumkan bahwa Hoyi tidak pernah ada. Yang ada hanya Mataram di atas sepotong perempuan muda yang cantik.
Kau harus meninggalkan rumah. Aku kirim ke Puri Pangeran Pekik. Jangan takut. Kau akan dimuliakan di sana. Di seluruh Kadipaten Surabaya. Ya. Pertua Raja Mataram. Aku tidak tahu mengapa. Usiaku 12 tahun ketika itu. Baru kemudian aku sadar. Ayahku seperti bangsawan-bangsawan Surabaya lainnya. Ia siap mempersembahkan apapun kepada Raja Mataram. Termasuk aku. Ya, aku dipersembahkan. Oh, bukan. Aku bukan persembahan. Ayah bukan manusia biasa, juga raja. Mereka tak memberi. Mereka hidup, berkuasa, berhitung. Dan aku hasil hitungan. Aku cocok untuk dipertukarkan ayahku. Aku akan diperistrikan Amangkurat. Aku akan dibawa ke istana Mataram. Dan ayah berharap akan memperoleh sesuatu yang lebih berharga. Raja mengatakan aku cantik. Aku merangsang. Tapi aku belum ranu. Karena itu aku disimpan untuk menunggu waktu dimakan. Seperti buah cempedak. Ya. Aku buah cempedak, bukan Hoyi. Kau bukan itu. Kau perempuan yang diperebutkan. Tidak. Aku tidak diperebutkan. Aku merebut pangeran itu dari ayahnya. Aku ingin mengasihinya. Kau merasa menyesal? Raja cemburu dan memerintahkan kami berdua untuk mati. Berdua. Titah. Aku tak ingin mati. Aku tak ingin mati. Tapi mungkin
aku menang. Kau tahu bagaimana Hou Yi dibunuh? Aku tahu. Aku tahu lebih rinci. Aku tidak mau dengar. Dengar! Dengarkan! Dan memangkunya. Hou Yi melihat di pangkuan itu putra mahkota telah menyiapkan sebilah keris. Pada tarikan nafas kelima, dia berteriak, "Kau istriku!" Dan keris itu membuat lubang yang dalam di buah dada Hou Yi. Laki-laki itu menangis. Aku salah sangka. Putra mahkota mencintainya. Amangkurat tahu apa itu penting. 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 Raja melihat semua itu dari ambang pintu kamar. Dia puas. Putra mahkota telah berani mendahului menikmati tubuh Hou Yi. Dan dia telah dihukum karena itu. Dia menghukumnya. Tuan Putri pasti tahu kan Tuan ada di sana. Jangan panggil aku Tuan Putri. Atau siapapun. Hou Yi tidak tahu kalau ia harus mati sendirian. Tapi dia tahu. Dia tidak mati untuk raja. Tapi dia mati karena titah. Karena sabda. Titah? Hou Yi hanya diciptakan. Titah. 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 Ya. Kita hanya titah, Hou Yi. Diciptakan oleh cerita. Tak mudah dibebaskan. Teret tiap maghrib terdengar tangisan. Tapi tidak bisa diketahui dari mana. Tuan pernah dengar
Tuhan pernah dengar waktu itu 10 ulama mengatakan, kota ini dan seluruh Mataram berdosa. 10 ulama mengatakan dan 1000 ulama lain menirukannya di tiap Jumat. Amangkurat mendengar itu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kemudian. Raja mendaftar nama mereka. Kemudian para prajurit menangkap mereka. Ulama-ulama itu, perempuan-perempuan itu, keluarga mereka, para santri mereka. Dan di suatu pagi, mereka dikumpulkan di alun-alun. Raja datang ke sana dari gerbang timur berkuda. Dan di atas pelananya Amangkurat berseru, Kalian merasa diri suci. Kalian mengutuk kota ini. Kalian memusuhiku. Tanganku, tahtaku, hasratku memang penuh najis. Tapi jika kalian menghakimiku dengan kekuasaan langit, aku bisa menghakimi kalian dengan kekuasaan lain. Mataram, aku nyata, Amangkurat nyata. Lalu ia melucut kudanya kembali ke gerbang sambil berteriak, selesaikan. Detik itu juga meriam ditembakkan dari benteng. Sebuah isyarat, ada 170 algojo yang sudah disiapkan. Dan dalam waktu 1,5 jam, 5.000 leher terputus atau tertingkap. Perempuan-perempuan dan juga anak-anak itu. Darah di mana-mana. Rumput alun-alun becek seperti telah hujan 2 hari. Dan bau amis tak berakhir sampai sepekan. Amangkurat dalam hal ini ingin menunjukkan di sini, di kerajaannya, bahwa dosa tidak bisa ditetapkan dengan mudah. Tapi kematian bisa. Siapa yang mengatakan seluruh Mataram berdosa, berarti telah mengutukku, berarti pula telah menghilangkan tata yang terbentuk. Dan aku yang menentukan tata itu. Mataram satu tapi tidak juga satu. Seluruh kota ini berdosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada lagi yang harus diketahui. Masa laluku menakutkan. Ceritakan saja masa depan. Kau diam. Mungkin tak ada masa depan. Kau diam. Kau tahu semuanya, tapi tak mau mengubahnya. Kau percaya dengan nasib. Hamba menganggap itu sudah tidak penting. Memang tidak penting. Nasib tidak penting. Tidak penting lagi. Aku hanya perlu alasan. Aku tidak ingin yang tidak-tidak. Kedua anakku saling membunuh atau tidak saling membunuh. Mungkin tak ada masa depan lagi. Aku tak ada lagi. Hamba berada di luar, Pak. Ya. Hamba berada di luar cerita raja-raja. Ya. Tapi mestinya kau menghilang. Mataram juga menghilang. Aku tak mencapai apa-apa. Tidak demikian, Paduka.
Aku benar. Aku selalu benar. Sultan Agung yang salah. Ia memilihku menggantikannya, tapi ia gagal. Ia berkuasa, tapi ia gagal. Seperti aku. Kau, Sultan Agung dan aku, bahkan tak mampu melenyapkan. Kau tahu mengapa kau harus disingkirkan? Bukan hamba yang harus bisa menjawab. Kau, aku tak tahu siapa kau. Sebaiknya kau pergi. Sebaiknya kau pergi. Pergi. Samar Aku selamanya sendiri. Suksmo Aku selamanya takut. Sino Moyo Nahyo Ingat sinimpan kalangin kalbu pambuka ning warana Parlen sakti liup layap ingat loyo pindo pesating su